What's up guys, balik lagi sama gue Bang Agi di channel Agi Project. Jadi selamat datang teman-teman semua dan yang baru gabung di channel Agi Project. Di sini gue mau bikin videonya khusus buat teman-teman sepeda fix gear, sepeda fiksi lah panggilannya kayak gitu kan. Cengli lah, yoi cengli dulu dong. Di video kali ini gue juga mau ngebahas latar belakang sepeda fiksi, kemudian gue juga mau jelasin part-part apa aja yang ada di sepeda fix gear dan budget awal untuk membangun sebuah sepeda fix gear berapa. Mungkin ada budget pelajar, mahasiswa, atau budget om-om juga bisa jadi sih. Yaudah teman-teman, daripada kepo, langsung ikutin aja ya. Cengli lah. Jadi untuk sepeda fiksi itu sebenarnya berawal dari kata fix gear gitu teman-teman. Fix gear itu berasal dari negara Amerika Serikat. Jadi di situ ada messenger ya yang biasa nganter barang, dokumen, dan lain-lain. Itu biasanya nganterin menggunakan sepeda fiksi ini nih. Gak kalah keren juga dong sama messenger yang udah di Indonesia nih, udah banyak banget ya. Pada tau lah siapa aja kan. Yang pasti keren-keren juga dong messenger kita. Dan sepeda fiksi itu pertama kali itu sebenarnya warnanya nggak kayak gini guys. Jadi warna itu warna-warni ya, bannya apa, frame-nya apa, velgnya apa, sadelnya apa, stangnya warna apa, pokoknya beda-beda. Tapi entah kenapa kalau sekarang tuh lebih dominan oleh warna hitam, oleh warna putih gitu, lebih keren sih, lebih simple, dan juga nggak ada rem. Sepeda fiksi ini rata-rata nggak pakai rem guys. Gue juga sempat bingung kenapa nih sepeda kok nggak ada remnya, gimana berhentinya? Apakah kayak prinsip torpedo lu ke belakang yang dia otomatis ngerem? Ternyata enggak. Fix gear itu merupakan dari kata fix yang artinya adalah tetap. Jadi di hub belakang itu dia paten guys. Jadi lu bisa goes ke depan atau goes ke belakang. Kalau misalnya mau berhenti, tinggal ditahan, nanti akan pelan jadi jalannya. Oke guys, lanjut. Oke, jadi teman-teman sekarang gue mau jelasin part-part sepeda fix gear. Jadi gue mungkin akan jelasin dari yang paling besar dulu ya. Dari yang paling besar itu kita mungkin frame dulu kali ya. Frame adalah batangan ya, mungkin orang bilang batangan, tapi ya rangka segala macam, tapi ya itu frame. Kalau frame itu teman-teman di fix itu sebenarnya terbagi dua. Jadi ada yang oversize sama yang non oversize. Kalau yang oversize itu kayak Cinelli, Leader, Token, PC OLED, Visep, ya pokoknya banyak lah contohnya teman-teman bisa lihat sehari-hari. Sedangkan kalau yang klasik-klasik itu biasa didominasi kalau di Indonesia itu sama sepeda-sepeda yang MJS, terus juga custom mepet, terus Colnago juga bisa, Colnago yang klasik gitu ya. Pokoknya itu bedanya itu adalah kalau yang oversize itu rata-rata tubingnya besar-besar. Dan kalau yang klasik itu biasanya lebih tipis-tipis gitu guys. Jadi kalau kayak sepeda gue itu kan termasuk tubing oversize dia ini, besar tuh segala macem. Itu oversize. Untuk frame juga itu banyak banget pilihannya kalau di Indonesia itu ya. Sekarang di marketplace itu rata-rata yang dijual adalah frame-frame yang kualitinya udah banyak dicoba, kayak PC sama Visep yang udah mulai rangka ya. Apalagi ya, paling ya jenis Cinelli itu masih banyak sih. Dan kalau untuk bekas itu lebih banyak lagi pilihannya, banyak banget. Lanjut, kita ke bagian nomor 2, itu ada crank. Crank itu adalah bagian buat tempat kita ngegoes selain pedal ya. Jadi kalau crank itu yang bikin kita bisa ngegoes guys. Crank itu banyak banget modelnya. Kalau yang gue pakai itu sekarang itu crank yang menggunakan square taper. Jadi itu belum ada holotek yang nanti akan gue jelasin lebih lengkap. Jadi crank itu sebenarnya ada dua bagian. Pertama itu ada arm sama chainring. Kalau arm itu adalah yang panjangnya tuh yang nyambungin dari BB ke pedal. Kalau chainring itu ya yang tajam-tajamnya tuh. Di Indonesia rata-rata sih untuk chainring itu ukuran 46, 48, 52 sih paling banyak itu. Terus sekarang ada bottom bracket ya, orang rata-rata bilangnya BB. BB itu ya yang di tengah itu guys, yang nyambungin crank kanan sama crank kiri. Jadi tuh kalau crank tadi kan udah tahu ya teman-teman, ada crank arm ya. Jadi crank arm itu ada dua, ada yang tipe holotek sama tipe square taper. Kalau yang holotek itu jenisnya kayak crank omnium, rotor, itu rata-rata udah holotek. Kalau yang square taper itu ya kayak Miche, Brain, Lasco, Pro ya gitu-gitulah ya. Itu awal aja guys, yang mendetailnya nanti ada lagi. Untuk BB juga sebenarnya BB itu ada yang menggunakan bearing, ada yang menggunakan pelor. Kalau bearing itu ya di pasaran sih lebih banyak ambilnya Tange, FSA,
Miche, ya Chenhauer, Shimano gitu-gitu. Cuma kalau untuk pelor itu gue nggak tahu kenapa pelor itu apa ya, sebenarnya pelor itu sama bearing kan bagusan bearing ya, tapi kalau untuk kayak BB yang pelor NJS, yang Hatta segala macam itu harganya tuh lebih mahal, mungkin karena kualitasnya atau gue nggak tahu gimana, pokoknya itu BB lebih mahal dan perawatannya harus lebih ekstra cuy. Lanjut guys, sekarang ke pedal ya. Jadi kalau pedal kan tempat kita goes ya, napak gitu ya, ada pedal. Pedal itu kebagi dua pertama teman-teman, ada pedal biasa sama pedal klit. Kalau yang gue pakai itu adalah pedal biasa, bukan pedal klit. Kalau pedal klit itu sepatunya khusus, harus sepatu klit juga. Bisa teman-teman nanti cek langsung aja ya. Kalau pedal biasa ya modelnya kayak ya begini, tapi kalau yang klit ya seperti ini. Terus kalau di pedal klit, pedal biasa juga itu nanti ada pakai two clip sama two strap, itu beda lagi guys. Kalau pakai two strap itu ya nanti dia langsung pedal langsung strap, tapi kalau two clip itu ada pedal ke two clip baru ke strapnya, jadi double strapnya. Biasanya ada yang pakai kulit, ada yang pakai nilon biasa gitu sih. Ya kalau di jalanan sih sebenarnya lebih enak adalah pedal biasa, cuma karena anak fiksi sekarang hedon ya, jadi pada pakai klit gitu. Klitnya mahal-mahal lagi guys, CD, apalagi si Catlike, Shimano, tuh Shimano paling banyak tuh. Dan buat teman-teman ini agak penting juga untuk memilih pedal klit ya. Oke, lu bisa beli yang bekas untuk sepatu, tapi untuk klit dan pedal gue saranin tetap beli baru, karena nyawa lu tuh di situ men. Apalagi kayak temen lu nih yang nggak ada rem gitu tuh bahaya banget, serius. Oke guys, masuk ke segmen selanjutnya ada wheelset ya. Ini fiksi itu kan wheelsetnya ramping-ramping ya guys. Jadi wheelset itu pertama ada 3 macam. Ada rims itu pelek, kedua itu ada hub itu kalau di motor tromol, dan ketiga jari-jari ya, jari teman-teman pasti tahu lah kayak gimana kan. Kalau untuk pemilihan hub itu menurut gue ya bearing sih mendominasi ya, itu emang enak bearing sih. Hub itu hole juga ngaruh sih, pertama ada 32, 3, pokoknya yang paling standar dipakai tuh 32 sama 36, ya beberapa 28. Itu buat yang rims yang biasa gitu. Tapi kalau rims yang kayak begini, ini beda lagi, ini namanya aero rims. Jadi kayak ada head, kayak ada aerospox segala macam, itu udah beda lagi, beda kelas. Ya kalau yang kayak gini sih lebih baik dipakai di indoor ya, jangan di outdoor, karena kalau kayak gini kena angin tuh berabe gitu guys. Udah gitu kita ngomongin ban luar sama ban dalam ya. Ban luar ban dalam fiksi biasa standar itu dari ukuran 723 sampai 28, mungkin 32 buat yang kayak agak cyclocross. Ya kalau gue sih depan 23, belakang 25, itu menurut gue udah setup paling enak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian atas sepeda ya. Di atas sepeda itu ada bar set lah kalau orang sekarang. Bar set itu sebenarnya ada berapa komponen. Yang pertama itu ada di sini, itu biasanya orang lihat adalah stem dulu nih. Stem itu ukurannya beda-beda guys. Ada yang OS, oversize, sama yang non OS, non oversize. Kalau yang OS itu ukuran 31,8, yang model keren-keren lah ya. Terus kalau yang non OS itu biasanya dipakai di sepeda klasik ukuran 25,4, klem 25,4. Ya itu udah oke juga sih. Mungkin rata-rata kalau yang bango klasik itu pakai stem non OS. Terus kita beralih lagi ke bar. Bar itu adalah stangnya ya. Stang itu banyak banget jenisnya, kayak ada yang drop ke bawah, stang model balap, ada yang datar aja, atau ada yang rise bar, itu banyak banget jenisnya. Kalau untuk pakai harian sih lebih baik pakai yang apa ya, kayak yang gak usah yang ke bawah lah, yang datar aja gitu, itu lebih enak sih. Dan panjang juga ngaruh sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pokoknya semakin panjang tuh semakin lebar, tau gue lebih enak, cuma lebih susah buat nyelip. Itu sih yang harus dipikirin. Terus juga kalau di atas ini nih ada namanya lagi headset. Headset itu adalah penyambung dari fork sama frame. Jadi kalau nggak ada headset itu teman-teman nggak bisa, sepeda itu nggak bekerja dengan sempurna gitu. Nah terus buat teman-teman bagian atas lagi nih ada seat post. Seat post itu ya yang nyambungin dari frame sama saddle. Seat post itu ukurannya tergantung framenya. Ada yang 31,6, ada yang 27,2, ada yang 25,4. Pokoknya beda-beda menurut framenya itu kayak gimana. Ada yang klasik, ada yang OS seperti yang pertama lagi. Terus kalau kita lihat juga saddle termasuk part fiksi. Saddle itu kebagi dua. Ada yang pakai gel, pakai busa sama enggak. Kalau yang enggak itu biasanya dari celananya udah pakai pedi sih. Kalau yang gel itu yang pasti lebih empuk, kalau yang nggak pakai gel ya lebih keras. Tapi kalau kita pakai pedinya oke-oke aja gitu. Dan buat teman-teman untuk memilih sepeda fixed gear itu yang pertama-tama teman-teman harus pilih adalah
frame dulu. Frame itu merupakan ya rangka utama. Jadi kalau misalnya lu salah beli frame atau lu salah size frame itu akan ngaruh ke semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit fiksi, tentuin dulu framenya, kemudian baru yang lain-lain perintilannya lah gitulah. Jadi masih baik juga yang ngerakit fiksi itu kadang masih suka salah framenya, ada yang kebesaran, ada yang kecilan. Jadi nyesuaiin itu repot. Sebenarnya sih kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang lanjut ke fase selanjutnya. Jadi gue di sini tuh mau ngasih tau juga budget awal untuk membangun sebuah fiksi itu berapa sih? Sepeda fiksi gear itu berapa sih? Oke, pilihan pertama adalah tergantung dari teman-teman. Teman-teman kuotnya berapa? Enggak. Pertama itu teman-teman pilih dulu dipakai itu buat sehari-hari atau cuma mingguan untuk car free day aja, itu bakal beda. Karena untuk yang dipakai harian itu partnya harus lebih tahan lama, durability-nya tuh harus lebih bagus dibanding ya kayak lu pakai mingguan gitu. Kecuali lu gengsi, mungkin lu maunya yang mahal-mahal dan segala macam, itu kembali lagi pada lu lagi sih. Kalau ngomongin harga, misalnya teman-teman yang pengen beli baru, menurut gua sih 3 juta sampai 4 juta itu udah cukup sih buat dapet yang baru, dan itu menurut gua udah oke, udah cocok buat harian atau mingguan. Gayanya juga udah dapet ya. 3 juta sampai 4 juta tuh lu bisa dapet yang baru, men. Nggak harus di gue, tapi di yang lain itu lu bisa dapet. Kecuali lu emang pengen beli yang bekas. Oke, bekas itu paling 1 juta 2 juta juga dapet sih ya, tapi ya ala kadarnya gitu kan. Nggak bisa lo dengan budget segini gue pengen model kayak gini, nggak bisa juga. Ini banyak banget kayak teman-teman yang baru mau buat sepeda fiksi itu lihat model tapi budgetnya kurang. Nah itu tuh yang harus kita perbaiki bersama-sama. Untuk pasaran harga sih semua udah ada ya, di grup Facebook ada, di Twitter ada, ya hashtag FNFJB itu kan. Di Facebook itu ada fiksi bike market, jual beli part fiksi Indonesia, jual beli part fiksi Jabodetabek, itu ada juga, di Line ada, di WhatsApp ada, semua tuh udah ada. Harga pasaran tuh semua udah transparan lah. Kalau buat yang baru ya bisa cek aja di Tokopedia G-Bikes, jelas. Terus juga guys, kalau misalnya jangan lupa dari gue sendiri sih, ketika lo membeli sebuah sepeda fiksi seperti ini, jangan lupa nomor satu adalah size frame itu sangat penting soalnya teman-teman. Kalau lu sampai salah beli, kayak sebelumnya gue bilang, itu lu bakal nyesel. Karena frame itu nanti baru semua tuh ngaruh tuh. Jadi lu frame salah ya semua nyetingnya akan susah juga, men. Jadi kayak baru aja nih ada temen gue yang baru datang telat, tingginya ya paling 150-160, tapi untuk frame-nya gunakan size 54, 55, 56, itu menurut gue tuh salah banget. Ntar orangnya akan gue videoin gitu ya. Ya so that's it buat pelajaran fix gear pertama dari Bang Agi ini, karena banyak banget yang request ya tiap gue upload, ada yang nanya barang segala macam, itu akan makanya gue buat video ini buat khusus buat teman-teman sepeda fiksi. Jadi tadi dari pertama tuh ada sejarah sepeda fiksi kan ya, terus juga ada part-part fiksi. Mohon maaf itu kalau belum lengkap. Jadi tuh tadi gue kurang rantai ya. Rantai itu ya terserah sih, rantai nggak terlalu bagus gak apa-apa, tapi yang penting dirawat. Rantai, BB sama hap itu wajib dirawat. Pokoknya kalau yang tadi masih ada yang kurang, gue ucapin mohon maaf. Jika teman-teman ada masukan silahkan taruh di komentar. Yang tadi ini cuma buat awalnya aja guys. Nanti untuk selanjutnya itu untuk video bagian-bagian sepeda fix gear itu nanti gue akan jelas di video detail selanjutnya. Nanti insya Allah akan gue buat. Mohon support dari teman-teman. Oke, sekarang gue mau santai-santai dulu. Jangan nih teman-teman nih, menurut gue nih sepeda fiksi minimalis itu ya rata-rata sekarang udah kayak gini semua nih. Modelnya keren nih kan, simple gitu. Waduh emang nih. Ini dari PC OLED, ini udah mulai susah juga di pasaran. Bedanya dengan PC OLED yang baru adalah di bagian dropout. Dropout yang baru itu nggak ada besinya, jadi dia itu cuma lekukan aja gitu men. Ini informasi aja ya. Untuk crank ya biasa Lasco, chain Izumi. Wheelset udah Araya semua, Mahaprom udah nih, udah oke juga nih. Yang punyanya tuh lagi nyobain sepeda gua, entah kemana nih. Lagi sepi soalnya lagi pada balapan ya, balapan ringan. Padahal mah lemah itu, lembek. Tuh bocah-bocahnya tuh. Nah ini yang gue bilang tadi nih, salah size itu yang kayak gini nih. Cuy sini. Nah kayak gini nih guys. Ini badan dia tuh tingginya 150 sampai 160. Tapi dengan size frame seperti ini, menurut gue
dia tuh nggak cocok, harusnya dapatnya yang lebih rendah ya. Mungkin karena apa nih, kenapa lu pilih frame ini? Nyoba doang. Wah, inilah contohnya masyarakat yang kurang edukasi tentang sepeda kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton video kali ini. Gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang tadi gue udah share ke teman-teman bermanfaat. Amin. Jadi guys, biasa kalau mau gabung sama gue di FX Sudirman setiap jam 7 pagi, jangan ngaret ya. Gue walaupun jam setengah 8 udah baru muter kemana, tapi gue urusan jam 7 udah nyampe. Biar lebih ada ngobrol-ngobrol dulu lah, ngobrol-ngobrol santai dulu lah. Jadi ngaku-ngaku banget sama Bang Agi gitu kan. Yaudah guys, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share. Kalau ada masukan silahkan tulis di komentar di bawah guys. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bang Agi out, dadah.